Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan saya IGD Arya Sudrawan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan teks anekdot bagian kedua. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi berkaitan dengan teks anekdot pada bagian pertama, yang secara khusus menyampaikan materi berkaitan dengan pengertian dan struktur teks anekdot. Dan pada bagian kedua ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman berkaitan dengan kaidah atau ciri kebahasaan teks anekdot. Namun sebelum lanjut, saya tetap memohon dukungan kepada teman-teman agar saya tambah semangat untuk membuat video-video pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara teman-teman silakan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Ada banyak yang bertanya, sebenarnya yang benar itu kaidah kebahasaan teks anekdot atau ciri kebahasaan teks anekdot. Ada sumber yang menuliskan kaidah kebahasaan teks anekdot, ada sumber yang menyampaikan ciri kebahasaan teks anekdot. Dan setelah saya analisis, ternyata antara kaidah dan ciri kebahasaan itu punya prinsip yang sama. Ya. Kaidah atau ciri kebahasaan adalah kata, kalimat ataupun paragraf yang khas yang digunakan oleh suatu teks. Jenis, pilihan atau ragam bahasa yang digunakan akan menentukan jenis teks itu. Jadi, kaidah atau ciri kebahasaan adalah bahasa-bahasa yang memang identik digunakan dalam teks itu. Ketika kita mencermati bahasa-bahasa tertentu, maka kita bisa melihat, oh ini adalah teks itu. Termasuk juga teks anekdot memiliki kaidah dan ciri kebahasaan tertentu. Apa saja kaidah dan ciri kebahasaan teks anekdot? Yang pertama, menggunakan majas sindiran. Contoh, wah, rajin sekali pegawai kantornya, hingga jam segini belum ada orang. Atau, pejabat kita memang benar-benar hebat, walaupun sudah menghabiskan anggaran triliunan, pekerjaannya belum juga selesai. Teman-teman, majas sindiran itu dibedakan menjadi 3. Ada ironi, yaitu sindiran halus, ada sinisme, yaitu sindiran langsung, dan ada sarkasme, yaitu sindiran kasar. Nah, penjelasan detail berkaitan dengan majas sindiran dan jenis-jenisnya, silakan nanti teman-teman cermati pada poin materi saya berikutnya. Kita lanjut ke ciri kaidah kebahasaan yang kedua, bahwa teks anekdot itu menggunakan majas perbandingan, ya, utamanya metafora. Para pejabat bermuka tembok dengan penderitaan masyarakat. Majas metafora itu adalah majas yang memperbandingkan dua buah benda yang memiliki persamaan sifat. Dan majas ini identik dengan ungkapan. Dalam majas bermuka tembok, ya, tembok itu adalah benda yang keras atau tebal. Jadi muka tembok itu diperbandingkan dengan perasaan yang tidak peduli atau tidak tahu malu. Berikutnya, teks anekdot bersifat naratif. Naratif artinya menceritakan. Anekdot adalah teks naratif, yaitu teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa secara kronologis. Ya, di dalamnya ada latar, tokoh, dan peristiwa atau permasalahan. Berikutnya, teks anekdot itu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan waktu, urutan waktu, atau peristiwa. Contoh, lalu, kemudian, setelah itu, sebelumnya, akhirnya, sesampai. Dan contoh-contoh ini hanyalah beberapa contoh untuk menggambarkan konjungsi temporal. Tentu teman-teman bisa melakukan pengembangan dengan sumber-sumber yang berbeda. Kita lanjut ke nomor 5, bahwa teks anekdot itu memiliki pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan ini disampaikan untuk tujuan mempertegas, menyindir, atau meyakinkan pandangan. Ya. Misalnya, apakah kita ingin kembali menjadi bangsa terjajah? Ya, tentu pertanyaan ini tidak perlu kita jawab. Ya,
saya tidak ingin kembali, atau ya saya ingin kembali saja, bukan seperti itu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk mengingatkan, mempertegas, atau juga menyindir orang-orang yang bertentangan dengan orang yang menyampaikan pertanyaan ini. Dan poin nomor 6 atau paling terakhir, bahwa teks anekdot itu menggunakan kalimat perintah. Misalnya, tolong ambilkan barang itu, atau silakan dijawab pertanyaan tadi. Ya. Kalimat perintah itu biasanya mengandung kata perintah, kata seru, dan diakhiri dengan tanda seru. Ya. Kata perintah misalnya tolong, ya, silakan, ambilkan. Sedangkan kata seru misalnya wow, wah, ya. Dan tanda seru saya yakin teman-teman sudah mengetahui itu. Nah, setelah kita berdiskusi berkaitan dengan ciri atau kaidah kebahasaan teks anekdot, sekarang kita bersama-sama akan mencoba latihan soal. Baik, coba dicermati. Ada kutipan teks anekdot seperti berikut. Pada dinding neraka terdapat banyak jam dinding dengan kecepatan gerak jarum jam yang berbeda-beda. Jam dinding itu diberi nama jam dinding korupsi. Semakin cepat jarum jam bergerak, semakin tinggi tingkat korupsi di negara pemilik jam dinding itu. Nah, Presiden Indonesia lalu bertanya kepada penjaga neraka tentang jam dinding korupsi Indonesia. Wahai penjaga neraka, di manakah gerangan jam dinding korupsi Indonesia? Saya sudah mencari di setiap dinding, tidak ketemu. Saya sangat penasaran. Penjaga neraka dengan senyum mengejek menjawab, jam dinding korupsi Indonesia sangat bagus. Sengaja saya tempatkan di dapur neraka sebagai kipas angin. Nah, itu ciri kebahasaan teks anekdot yang saya sampaikan tadi beberapa termuat dalam teks anekdot ini. Adapun pertanyaannya adalah, majas sindiran yang termuat dalam teks anekdot tersebut adalah. Baiklah, teman-teman silakan dicermati teks anekdotnya, kemudian analisis dan silakan dicari majas sindiran yang termuat dalam kutipan teks anekdot yang saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana? Saya yakin teman-teman sudah mencermati dan sudah menganalisis, dan kita akan coba menerka jawabannya terlebih dahulu. Oke, silakan. Dan selanjutnya kita akan lihat jawabannya seperti apa. Ya, jawabannya adalah A. Penjaga neraka dengan senyum mengejek menjawab, jam dinding korupsi Indonesia sangat bagus. Sengaja saya tempatkan di dapur neraka sebagai kipas angin. Nah, pilihan jawaban ini sesungguhnya merupakan sindiran kepada kita orang-orang Indonesia, utamanya pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu sangat tinggi. Dan sindiran itu disampaikan melalui perputaran jarum jam korupsi Indonesia. Jarum jam korupsi Indonesia perputarannya sangat cepat. Oleh karena itulah dianalogikan sebagai kipas angin. Oke, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seorang pejabat berkemeja rapi turun tepat di depan kerumunan pemulung. Lalu dengan senyum dipaksakan ia mulai menyapa. Wah, bapak-bapak adalah prioritas program saya, kata pejabat itu. Ini adalah foto dan nama saya. Ingat, 19 April nanti. Di sini, katanya. Sambil menunjukkan sebuah foto dirinya. Dengan senyum yang dibuat-buat pula, ia mengeluarkan segepok uang. Silakan dibagi. Seorang pemulung menolak. Tidak, Pak. Silakan diberikan pada anak buah bapak yang kurus kerontang itu, katanya sambil melirik anak buah si pejabat yang sedang makan nasi bungkus pemberian pemulung. Wajah pejabat itu menjadi malu. Akhirnya mereka pergi tanpa permisi. Nah, adapun yang ditanyakan adalah konjungsi temporal yang termuat dalam kutipan teks anekdot tersebut adalah. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit berkaitan dengan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menyatakan waktu, urutan waktu, atau urutan peristiwa. Jadi setelah teman-teman menganalisis, tentu teman-teman sudah bisa mencermati konjungsi-konjungsi mana saja yang termasuk ke dalam konjungsi
temporal. Oke, silakan dianalisis pelan-pelan, kita akan cari jawabannya bersama-sama. Ya, dan jawabannya adalah D. Oke, saya ulang kembali. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan urutan waktu atau urutan peristiwa. Selain kata lalu dan akhirnya, beberapa contoh lainnya yang merupakan konjungsi temporal adalah kemudian, setelah itu, dan sebelumnya. Di bukan konjungsi temporal, di adalah kata depan. Ya. Lalu konjungsi temporal. Dengan adalah konjungsi yang menyatakan alat atau cara. Ia kata ganti orang. Prioritas istilah itu bukan konjungsi temporal. Lalu konjungsi temporal, akhirnya konjungsi temporal, dengan bukan konjungsi temporal. Atas dasar itulah benar sekali jika jawabannya adalah D, lalu dan akhirnya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekali lagi mohon dukungan untuk channel saya dengan subscribe, komen, dan like. Kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa bertemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih dan saya tutup dengan salam sehat untuk kita semua. Dadah.